Mas, sinyalnya hilang. Oh, hai. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Halo anak-anak semua, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pagi, Pak. Pagi, Pak. Sehat semua ya? Kalau saya lihat ini sehat, Pak. mukanya cerah-cerah semua. Ada yang sakit hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau ada yang sakit, tolong bilang dari awal. Jadi Bapak punya catatan buat kalian untuk tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Oke, sebelum Pak Fandi mulai, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin berdoa? Saya, Pak. Oh ya, silahkan, Miharja, dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Miharja. Siap, Pak. Tadi semuanya berdoa ya, dengan serius ya, karena berdoa ini penting, anak-anak semua. Kalau berdoa itu bukan untuk Pak Fandi, tapi kita menghadap ke Tuhan yang Maha Kuasa, jadi harus serius. Adakah tadi yang tertawa-tawa ketika berdoa? Ada, Pak. Sonia sama Yanto, Pak. Oh iya, minggu depan nggak boleh Pak. Ya. Sonia, Yanto ini Pak, ngobrol terus Pak. Iya. Kalau berdoa, Pak. Kalau berdoa Pak. Mereka kayaknya lagi ini, Pak, lagi dekat, Pak. Oh, ya, begitu. Iya. Jangan dikasih tahu, Ja. Masih kecil ya, nggak boleh kayak gitu. Iya, semuanya Pak. Temen. Oke. Mereka memang kayak gitu, Pak. Oke, lanjut ya. Ya, Pak. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Karena kita ini di Indonesia, nasionalisme kita harus ada, ya. Kita harus bisa menyanyikan lagu wajib nasional. Di sini Pak Fandi akan kasih lagu Maju Tak Gentar ya. Maju Tak Gentar. Nah, anak-anak semua tolong ini mengikuti. Terdengar nggak suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Oke. Semuanya nyanyi ya. Bergerak sekali lagi. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati kami senang. Maju serentak, mengusir kehilangan. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak tak gentar, Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semua. Kalian sudah semangat. Oke, baik. Selanjutnya Pak Fandi akan presensi dulu ya. Nanti yang hadir bilang hadir, yang tegas. Awaludin ada? Tadi ke toilet, Pak. Lama banget kok nggak balik-balik.
Iya Pak, kayaknya sakit perut dari Pak, kemarin tadi, dia Pak. Pak, tadi jadinya dijemput sama mamanya, Pak, mau dibawa ke Oh puskesmas. iya, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Kita doakan teman kita. Nurika Wahyuningsih, Hadir, Pak. Satria Widi, Satria Satria nggak ada. tadi izin Pak, izin dia Hilang. izin ke Oke. belakang ke toilet. Paling Kayaknya beli dalam pentol hati- itu Pak. Satria itu, Pak. Satria tadi izin ke belakang, tapi tak pulang-pulang. Paling beli Dia- pentol Pak. Biasanya ke kantin dia Pak. Biasanya begitu, ya. izin ke Iya. toilet sekalian ke kantin tuh Nah, Pak. nggak Dia boleh ya memang- kayak begitu iya, anak-anak. Nah, Iya, kalau Pak. olahraga dulu, nanti Pak Fandi kasih kesempatan setelah pendinginan kalian boleh istirahat ya. Iya Pak. Jadi jangan nyuri-nyuri waktu. Miharja Gajah ada, biasanya tuh Pak. Hadir Pak. Yanto, Siap, hadir. Koirunisa, Hadir Pak. Sonia, Hadir, Pak. Karyono, Selalu Pak. Dwi. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum Bapak panggil? Saya Pak. Tadi saya keluar Pak, maaf Oh Pak. ya, siap. Satria bohong Pak. Satria tadi Satria dia dari ke mana, belakang, Satria? tapi dia ke kantin Dari Pak. kantin, Pak, itu, Pak. Oh ya, Satria Ya, nggak ini boleh masih ya. ada bola, anu loh Cak, masih ada bola. Nah, udah, Ya. jangan ribut anak-anak semua ya. Di Bapak kantongnya. dilanjutkan ya, Bapak Iya dilanjutkan. Pak. Aja cari masalah terus. Ada kerupuk di kantongnya Oke. tuh Pak. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran ya. Ada yang bisa Ya, bantu Pak. baca? Siapa yang berani bantu baca? Atau Sonia saya tunjuk? Pak. Pak. Sonia Saya, Pak. bagus Silakan, bacanya, Pak. silakan. Pak Pandi. Iya, Pak Saya Jaja. mohon izin mau ke toilet Pak ya. Ya, silakan. Jangan Ah, mau lama-lama. beli pentol, Pak. Jaja, Pak. Jangan mojok, Pak, Pak. ya. Saya orangnya jujur Pak. Oke, ya. Pak Fandi, saya mau bantu baca, boleh, Pak? Silakan, boleh Bu Nurika dua-dua aja ya. Nanti gantian yang lain Oke. ya, biar semuanya juga. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat membentuk nilai-nilai kerjasama, percaya diri, disiplin, dan pantang menyerah. Kedua, peserta didik dapat menyebutkan macam-macam teknik dasar permainan bola voli. Udah, Pak. Oke, berikutnya siapa? Poin berikutnya yang berani baca. Saya, Pak. Oke, siap. Silahkan. Peserta didik dapat menganalisis langkah-langkah gerakan passing bawah. Peserta didik dapat mengidentifikasikan kegunaan passing bawah dan gerakan teknik dasar passing bawah yang benar dalam permainan bola voli. Sekalian terakhir ya, Pak. Ya, silahkan. Ya, sisa Peserta satu. didik mampu mempraktikkan gerak passing bawah dalam permainan bola voli dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Jadi kalian ini kalau Pak Fandi suruh membaca ya dibaca. Jangan takut ya, yang percaya diri. Tidak, kalau misalnya salah tidak saya apa-apain ya. Nggak bakalan saya apa-apain. Yang penting kalian berani untuk mencoba sesuatu. Oke, persepsi. Materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini adalah permainan bola besar, gerak spesifik passing bawah bola voli ya. Ini dikaitkan dengan materi yang minggu lalu Pak Fandi permainan bola kecil, yaitu softball, dapat dihubungkan nilai-nilai kerjasamanya. Ya, kerjasama, percaya diri, kemudian sportif, nah seperti itu. Kemudian ini ada motivasi, bisa dilihat dulu. Ini ada pertandingan Liga Voli Profesional di Indonesia ya, bisa disaksikan. Liga. Ya, ini pertandingan antara Jakarta Pertamina Pertamax berlawanan dengan Jakarta BNI 46. Oh, kita harus lihat baik sekali tadi sebuah effort yang dilakukan oleh Jason. Gagal kali ini. Jakarta Pertamina Pertamax. Kita saksikan upaya back attack tadi yang dilepaskan oleh Akahiro Tozaki. Nanda Zulfi. Oh, baik sekali kita lihat tadi Peroto mengantisipasi bola quick. Dan kali ini kembali BNI 46. Sebuah free ball kali ini berbalik. Tidak sempurna variasi serangan Jason tadi. Dan berhasil tadi serangan yang tidak sempurna. Membuat Jakarta BNI 46 sebuah back attack. Boom spike. 1 poin lagi. Sebuah floating. Receive serve yang tidak sempurna kembali. Kali ini serangan coba dibangun oleh Jakarta Pertamina Pertamax. Berhasil diblok dari Fikri. Kembali kesempatan kedua Nanda Zulfi.
Berbalik kali ini untuk Jakarta BNI 46. Kita saksikan Dimas Monster Blow 5-20 dan membuat mereka mampu menangkan pertandingan kali ini dengan skor 3-0. Oke, cukup. Anak-anak semua, kembali perhatiannya ya. Jadi harapan dari Pak Fandi, setelah kalian melihat video ini, kira-kira nih, kalian pengen nggak seperti pemain-pemain yang ada di dalam tadi yang sudah Pak Fandi tampilkan? Pengen, Pak. Nah, Pengen kira-kira kalau kalian pengen seperti itu berarti harus ngapain? Apa yang harus kamu lakukan? Harus berlatih dengan Berlatih keras, ya, terutama di dalam menguasai teknik dasar di dalam permainan bola voli. Jadi teknik dasar ini harus dikuasai ya seseorang ketika ingin menjadi pemain yang profesional. Sama halnya kalau kalian belajar dengan matematika, berarti dasar yang harus kalian punya apa? Berhitung. Nah, berhitung. Di olahraga juga sama. Misalnya kita pengen mahir atau menguasai teknik atau bisa bermain dengan bagus, berarti teknik dasar harus kita kuasai terlebih dahulu. Oke, kita masuk ke materi ya. Passing bawah permainan bola voli. Kemudian kemarin Pak Fandi sudah bagikan buku ya di Google Classroom kalian. Link yang sudah Pak Fandi berikan bisa kalian sekalian simak. Di sana Pak Fandi sudah berikan buku paket yang berupa buku paket elektronik. Kemudian ada video. Kemudian ada video pembelajarannya ada 2 dan LKPD. Nah, setelah melihat video tayangan dan membaca buku paket yang sudah Pak Fandi berikan, tentunya sudah dibaca semua kan? Kan soalnya dari minggu lalu sudah Pak Fandi berikan. Benar? Benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kira-kira atau mungkin bahkan ada yang sudah mencoba mempraktekkan di rumah. Saya, Pak. Siapa yang sudah mempraktekkan? Saya udah, Pak. Oke, Noviantoro, kira-kira kesulitan apa yang kamu hadapi ketika melakukan passing bawah? Waktu menerima bola, waktu receive, Ya. itu terkadang tangannya lepas satu, Pak. Nah, lepas satu. Oke, itu permasalahan yang pertama ya, lepas satu. Ada yang lain? Pak. Ya, silakan. Bolanya terkena di ujung tangan sini, Pak. Bola terkena di ujung. Oke, Iya. tangan terlepas, bola terkena di ujung. Apalagi? Saya nggak kuat menahan sakit, Pak. Oke, berarti takut dengan bola ya intinya ya. Sakit apabila Iya, Pak. terkena bola voli. Oke, dari masalah-masalah itu, kira-kira apa yang harus kita perbaiki semua? Tadi yang pertama tangan terlepas. Berarti posisi Tangan, Pak. posisi tangan kita ya. Posisi tangan kita saat menggenggam bola voli harus apa? Lurus, Pak. Harus lurus. Nah, itu kesalahan yang sudah disebutkan teman kalian. Noviantaro tadi terlepas berarti kurang rapat dan lurus. Yang kedua tadi apa permasalahannya? Terkena di ujung. Terkena di ujung. Nah, perkenaan bola ya berarti ya. Iya, Masalahnya pada perkenaan bola. Jadi perkenaan bolanya ada yang tahu ada di mana nih? Siapa tahu ada yang udah benar melakukan. Pak. Tangan bawah, Ya. Pak. Ya, siapa tadi yang menjawab? Tangan bawah. Lengan tangan bagian bawah ya. Jadi tidak boleh di Nah, ujung itu, Pak. ya. Tidak. Jadi ketika perkenaan bola dalam melakukan passing bawah itu, kesalahan yang sering terjadi itu tadi salah satunya sudah disebutkan teman kalian, bola terkena di ujung dan mungkin di pas lekuan tangan. Nah, sehingga susah ya atau bahkan lebih tinggi. Yang terakhir tadi apa? Masalahnya? Sakit, Pak. Sakit. Oke, sakit ya karena ini pembelajaran daring juga. Jadi kalian bisa gunakan media apa saja yang kalian miliki di rumah kalian masing-masing. Misalnya adanya bola plastik, ya kalian gunakan bola plastik. Atau mungkin yang punya adik di rumah, ada yang punya balon ya. Ada yang punya balon bisa dipakai juga. Yang penting teknik yang kalian praktekkan itu benar. Seperti itu. Nah, Pakai bola plastik boleh, Pak Fandi? boleh banget ya Nurika. Yang penting kamu mengerti, semangat dalam melakukan dan tekniknya kalian bisa semua. Oke, lanjut ke sejarah. Ada yang bisa membacakan sejarah? Pak Fandi, izin ambil bola boleh? Boleh, silakan. Ya, nanti kita akan praktek juga. Walaupun kita daring, kita coba nanti. Oke, siapa yang ingin? Silakan, Noviantaro. Permainan bola voli ditemukan oleh William G. Morgan tahun 1895 di Holyoke, Amerika bagian timur. William G. Morgan adalah seorang pembina pendidikan jasmani pada Young Men's Christian Association atau MCA. Permainan bola voli di Amerika sangat cepat
perkembangannya sehingga tahun 1933 YMCA mengadakan kejuaraan bola voli nasional. Kemudian permainan bola voli ini menyebar ke seluruh dunia. Untuk pertama kalinya pertandingan dipertandingkan di Polandia pada tahun 1974 dengan peserta yang cukup banyak. Maka pada tahun 1984 didirikan Federasi Bola Voli Internasional atau International Volleyball Federation atau IVBF yang waktu itu beranggotakan 15 negara. Oke, terima kasih. Jadi permainan bola voli ditemukan oleh siapa tadi? William G. Morgan, Pak. William G. Morgan. Ini William G. fotonya Morgan, Pak. pada tahun 1895. Kamu udah lahir apa belum nih tahun sekian? Belum, Udah, ya? Pak. Ada yang udah dan Masih belum? jadi Belum embrio, Pak. buat juga, Pak. Belum Itu. direncanakan ya. Oke, Abang. ini sejarahnya ya. Semua sudah jelas ya. Oke, sekarang lanjut nih. Ada yang paham nggak teknik dasar dalam permainan bola voli itu apa saja? Coba. Passing, Pak. Passing bawah. Ya, passing. Mes, Pak. Ada Passing smash. bawah, passing atas. Blok, Ya. Pak. Blok. Smash, blok. Ada Servis. berapa berarti? Servis. Servis. Ada berapa berarti? 4. 4. Passing dibagi lagi menjadi berapa? 2. 2. 2. Apa coba sebutkan? Passing bawah dan passing atas. Passing bawah dan passing atas. Kemudian servis. 3. Servis bawah, servis atas, jam Nyamping. servis. Oke. Kemudian blok dan smash ya. Oke, kita sedikit informasi nih tentang servis. Dulu awalnya servis itu hanya 2 ya, servis atas dan servis bawah. Seiring dengan perkembangan zaman berkembang, karena servis tidak lagi digunakan memulai sebuah pertandingan, tidak hanya digunakan untuk memulai sebuah pertandingan, tapi servis juga digunakan untuk melakukan serangan. Maka sekarang ada istilah jump service atau jumping service, servis dengan melompat, karena tingkat keefektifan dalam melakukan servis ini lebih untuk mencarikan poin ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar passing bawah. Jadi ada yang tahu pengertian passing bawah dalam permainan bola voli? Tadi udah melihat video yang tadi ya. Kemudian udah baca buku juga. Kira-kira pengertian passing bawah dalam permainan bola voli itu apa? Ya. Apa? Passing bawah, passing. Passing Passing bawah. bawah apa ya? Ya, passing bawah. Miharja apa? Coba. Passing bawah. Bentar Pak ya, saya ingat-ingat dulu passing bawah itu apa ya? Saya, Passing Pak. bawah adalah salah satu. Kabar ya, satu-satu. Nanti pendapatnya semuanya ditampung. Ya, silakan Nis, Miharja. saya dulu nih. Iya, Saya iya. belum dapat nilai. Saya Iya. dari toilet. Nisa berebut aja, Pak, sama Jaja, Pak. Iya. Dari Ya, tadi, jangan Pak. berebut nih saya, sabar. Kan Jaja duluan. Ayo, Ya, nanti saya jadi tambahkan nilainya. sepemahaman saya Pak, passing bawah itu adalah teknik yang dimana dalam permainan bola voli saat menerima servis, Menerima servis menerima servis atau menerima bola dari lawan kayak gitu dari Pak. lawan ya. Oke, Ya. boleh. Pendapat dari Korinisa bagaimana? Mirip, Pak. Saya Mirip. ulang. Ya, jadi, boleh. menurut saya, passing bawah itu adalah salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli yang digunakan untuk mengoper bola ke teman. Ngoper bola ke teman ya. Oke, sekarang kita buka jawabannya. Pengertian passing bawah. Passing bawah adalah salah satu teknik dasar dalam permainan bola voli dan merupakan upaya seseorang pemain untuk mengoper bola kepada teman satu regunya dengan menggunakan tangan sisi lengan bawah. Jadi jawaban kalian sebenarnya semuanya sama benar. Ya, cuman mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Intinya mengoper bola ke teman karena ini passing ya, digunakan untuk serangan. Kalau passing kita bagus dalam menerima bola servis pertama, otomatis serangan kita yang diciptakan juga akan menghasilkan poin yang maksimal. Seperti itu ya. Oke, Ya, lanjut. Nah, ini cara melakukannya ya. Ada yang sudah baca? Ya, Ada sikap awal, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir. Sudah, Coba. Pak, baca Sudah, dari Pak. buku Sudah paket, dibaca. Pak. Oke, coba Yang Bapak dites. set kemarin sudah dibaca Pak. Ya, di GCR ya. Udah dilihat ya. Ya, Pak. Sudah Pak. Oke, silahkan coba. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya.
Pak Satria Pak yang belum baca. Ya, Pak. Satria mana nih? Kok dari tadi Ngantuk, udah telat? Udah telat. Tadi keluar Pak, sumpah ini lagi. Ya. Sinyalnya lagi. Gimana Satria? Alah, beli pentol, Pak. Bohong Pak. Dia Kalau Pak, begitu Kevin itu, Pak, tadi, Pak. kita kayaknya udah mulai nggak fokus nih. Kita ice breaking dulu aja nih. Boleh Ya? Pak, boleh Pak. Ya, Pak, boleh, Pak. Pak Fadi punya tepuk nih, tepuk semangat ya. Namanya tepuk semangat. Kalau saya bilang tepuk semangat, semangat. Bisa ya? Ingatnya belum Pak. Apa? Belum Pak. Gimana? Kan gitu. Semangat. Ya, bisa ya? Siapa? Oke, kita coba. Oke, tepuk semangat. Oke, bagus. Coba dipimpin salah satu dah. Bebas. Dari kalian. Yono, Pak, Yono, Pak. Ya. Yang pimpin, Pak. Pak Yono udah pernah aktif, Pak Yono. Ayo, Yono. Sebelum saya lanjutkan, saya pengen dengar nih suara dari Yono nih. Ayo. Oke, teman-teman. Tepuk semangat ya, tepuk semangat. Semangat ya, kita mulai Pak ya. Yonto. Oke, siap. Ya, Itu belum pernah Pak. tepuk semangat. Atau gimana ya? Pak yang punya Pak. Oke, anak-anak tepuk tangan buat kalian semua, luar biasa. Ya, kita balik lagi ya. Pak Is tuh Pak, Pak Is Pak. Yanto masih Mana? gini Pak. Apa? Yang power itu. Main tuh Pak. Yanto jangan main-main ya. Fokus lagi ke pelajaran. Terlalu semangat, Pak. Ya, Gatal siap. kepala saya Pak. Oke, lanjut ya. Ke sikap awal, bagaimana kira-kira sikap awal saat melakukan passing bawah tadi? Kuda-kuda, Pak. Oke, kuda-kuda. Ada lagi? Posisi badannya Pak. Gimana posisi badannya? Posisi badannya sedikit membungkuk. Membungkuk Condong ya, ke depan, agak Pak. condong. Ada lagi? Ya. Pandangan Tangannya mata? diluruskan ke bawah Pak. Ya, Kedua tangan diusahakan rapat. ya. Sikap awal, sikap pelaksanaannya bagaimana ketika bola datang? Melihat arahnya, Gat. Melihat ke arah bola, Pak. Melihat ke arah bola. Terus apa lagi? Kakinya ditekuk, Pak. Kaki sedikit ditekuk. Terus Tangannya sudah siap menerima bola, Pak. tangan siap menerima bola. Kemudian sikap akhir? Tangannya di kepal Pak. Ya, tangannya dikepalkan ya. Oke, sikap akhirnya bagaimana? Tangan diayunkan Pak. Diayunkan ya. Mengayunnya tidak perlu ke atas banget ya. Nanti malah ke belakang bolanya ya. Jadi setengah aja. Dek ya, setengah badan, tidak usah. Begini, Pak. Ya, setengah aja. Jadi tidak usah terlalu, kalian mungkin ada yang terlalu bersemangat pas bola datang langsung keras malah ke belakang jadinya, bolanya nggak ke depan ya. Seperti Saya itu. malah lari, Pak, kadang-kadang, Pak. Apanya yang lari? Saya takut, Pak. Oh, kalau kena. takut. Ada yang merem nggak kalau bola datang? Ini. Ada Pak. Saya Pak. Nah, nggak usah takut kena ya. motor, Bola itu Pak. kan cuma karet, kalau kena juga nggak apa-apa. Kalau kena Kita lari tapi dari kenyataan Pak. Oke, sekarang kita lihat ya. Ada yang bisa membacakan? Ini ada 3, sikap awal, sikap pelaksana, dan sikap akhir. Siapa yang bisa bantu Pak Fandi nih? Pak Yanto, Pak. Pak Yanto? Pak. Yanto, ayo Yanto. Dari tadi, Pak. Ya, Pak. Ayo tolong dibacakan dari yang sikap awal dulu. Sikap awal. Berdiri dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu dan kedua lutut direndahkan, hingga berat badan tertumpu pada kedua ujung kaki di bagian depan. Kedua, rapatkan dan luruskan kedua tangan di depan badan hingga kedua ibu jari sejajar. Yang ketiga, lakukan gerakan mengayunkan kedua lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Yang keempat, pandangan ke arah datangnya bola. Oke, coba dari sikap awal ini kita praktekkan dulu dari mulai tangan ya. Ini Boleh, kalau Pak. Oke, berdiri dengan kedua kaki, dibuka selebar bahu ya. Dibuka selebar bahu. Pak, kalau pakai bola begini enggak usah Pak. Gimana? Saya adanya cuma bola aja yang Bapak suruh bawa kemarin. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau itu digunakan untuk melempar ke atas saja ya. Jangan digunakan untuk passing. Soalnya berat. Kalau kena tangan kamu nanti berbahaya ya. Oke. Oke ya, bagus. Berdiri ya. Berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar bahu. Oke, Nah, Pak. bahunya masing-masing, jangan bahunya orang lain ya. Pak Rika nggak ikut Oke, berdiri Pak. ayo Rika, Pak. semuanya bergerak. Bapak Fandi pengen lihat. Nurika Ya. udah berdiri, Pak.
Yang kedua, rendahkan sedikit hingga berat badan tertumpu pada ujung kaki di bagian depan. Ya, coba. Wah, Yanto udah mulai praktek itu. Sabar dulu. Nanti Pak Fandi kasih tahu caranya ya. Oke. Yang kedua, rapatkan dan luruskan kedua lengan ya. Oke, rapatkan, luruskan kedua lengan. Caranya, nih, tangan kanan mengepal, kemudian tangan kiri disatukan, memegang tangan kanan, lurus tangannya, ya lurus ya. Betul. Ya, lurus. Kemudian lakukan gerakan mengayunkan lengan secara bersamaan dari bawah ke atas hingga setinggi bahu. Ingat catatannya, setinggi bahu ya. Setinggi bahu, tidak boleh lebih dari bahu, nanti bolanya ke belakang. Oke. Selanjutnya pandangan ke arah datangnya bola. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat kalian semua, luar biasa ya. Kemudian sikap pelaksanaan. Iya Pak, ya. Siap. Sikap pelaksanaan ada yang bisa bantu membaca? Noviantoro Pak, enggak pernah baca dia Pak. Ya, Noviantoro, ayo baca. Sikap pelaksanaan. 1. Dorongkan kedua lengan ke arah datangnya bola bersamaan kedua lutut dan pinggul naik serta tubuh terangkat dari lantai. 2. Usahakan arah datangnya bola tepat di tengah-tengah badan. Yanto ngapain Yanto? Ayo perhatikan dulu nak. Ya Pak. Jangan mainan sendiri nak. Perkenaan bola yang baik tepat pada pergelangan. Yantonya dia main-main Pak, memang Pak. Ya, ayo fokus. Ya. Iya Pak. Udah Pak. Udah ya. Oke lanjut aja ke sikap akhir. Siapa yang mau membacakan sikap akhir? Saya Pak. Ya. Saya Pak. Ayo, siapa dulu? Saya Pak. Saya duluan tadi Pak. Saya Pak. Udah Faiz aja deh, Faiz jarang Faiz. Ya silakan Pak. Faiz. Kan saya duluan Pak. Faiz dulu. Faiz yang Pak. Tadi saya antrinya dari jam 6. Kasihan Faiz ya. Ayo Faiz. Oke. Sikap akhir. 1. Ikut terangkat dari lantai. 2. Pinggul dan lutut naik serta kedua lengan lurus. 3. Pandangan mengikuti arah gerakan bola. Sudah Pak? Oke, terima kasih. Ya, minimal kalian sudah paham ya sedikit tentang gerakannya. Saya lanjutkan aja. Nah, ini nanti kalian membentuk kelompok ya. Kemarin saya sudah bagi kelompok di grup Sudah WhatsApp. Pak. Ada di grup Pak. Oke, karena saya sudah share LKPD juga di GCR ya. Di sana ada langkah-langkahnya. Nanti ini tugas untuk individu dulu. Tugas kelompoknya nanti ada lagi. Iya, Pak. Ya, sekarang kalian amati dulu video ini. Oke, setelah kalian mengamati video yang sudah kalian lihat tadi sudah lihat ya, kira-kira gerakannya gimana? Gerakan yang dilakukan oleh anak ini. Salah Pak, salah. Kamu tadi kan sudah caranya sudah tahu ya, melakukan passing ball yang benar. Iya Pak. Nah, berarti video ini salah. Kesalahannya apa aja? Kakinya banyak tidak Pak. Banyak ya. Oke. Terlalu tinggi Pak. Ini Bu Sonia deh coba. Dari tadi enggak. Ini ayo Sonia. Coba Sonia, kesalahannya. Posisi dia nggak bisa main terlalu Pak. tinggi Pak. Apa? Posisi kedua lengannya terlalu tinggi. Iya, apalagi? Habis itu kuda-kudanya juga tidak ada Pak. Kedua tangan tidak rapat. Oke, ya. Posisi kakinya salah. Posisi kakinya salah. Terima kasih. Ya, jadi kalian udah tahu ya kesalahannya. Jadi kalau bermain volley itu passing tekniknya harus benar ya. Seperti yang sudah Bapak diberikan tadi. Nah, kesalahan yang sering terjadi nih ya. Tadi sudah ada beberapa yang menyebutkan. Nih, ini biar Bapak aja yang baca. Kesalahan yang sering terjadi saat melakukan passing bawah. Posisi kedua lengan terlalu tinggi.
ketika menerima bola lutut tidak ditekuk, kedua lengan tidak rapat, perkenaan bola pada bagian lengan atas, ya, itu teknik yang salah. Kalau teknik yang kalian lakukan ini salah, otomatis gerakannya seperti pada video yang tadi, ya, bolanya tidak beraturan, kemudian bolanya tidak bisa melambung dengan sempurna, ya, begitu ya intinya. Paham ya anak-anak ya? Ya, Miarja? Ini sama Pak Is sudah memperhatikan Pak, sama Noviantoro Pak. Mereka sibuk chattingan Pak. Ini di grup kelihatan Pak. Waduh, jangan begitu ya. Tepuk semangat. Semangat. Nurika Lagi ngapain liatin itu? bola, Pak. Oh iya ya. Oke ya. Baik. Lanjut ya. Nah, sekarang ini video teknik dasar passing bawah yang benar. Silahkan diperhatikan. Selamat pagi anak-anak. Terus bapaknya ganteng Pak. Ya, dengan saya Pak, itu siapa Pak modelnya Pak? Saya ini mau Pak. saya sendiri waktu masih kurus. Tahun 2021 ini ya, ketika COVID. Nanti kalian belum praktekkan. Ini Bapak hebat. Kayak bintang film FTP ya Pak ya. Gimana? Bisa kurus. Kayak bintang film FTP. Video bagaimana? Atau jangan-jangan Bapak pemerannya Pak di FTV kemarin Pak Idosiar. Ah, kamu bisa aja. Ayo perhatikan dulu anak-anak. Tanpa menggunakan bola. Nurika, kedip lo ya. Kali adalah posisi kaki ya. Posisi kakinya dibuka selebar bahu. Ya, posisi kakinya ya. Lutut sedikit tekuk. Kemudian posisi lengan tangannya lurus. Lengan tangan lurus. Bagaimana cara melakukannya? Dan mengarahkan telapak tangan dengan ya. Itu ditekuk, tangannya lurus, tangan ini harus lurus ya. Tidak salah. Ya, perkenaan bolanya di sini. Ini tidak di tangan atau nanti kalau ya bisa tapi tidak caranya posisi tangannya lurus dan kemudian diayunkan ke atas dengan posisi lengan tetap dari atas kemudian atas dengan kiri ya dari depan. Baik, setelah ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara passing bawah dan menggunakan bola yang sesungguhnya. Ya, diperhatikan ini anak-anak yang menggunakan bola sesungguhnya. Setelah ini Bapak Adi akan mempraktekkan bagaimana cara passing bawah individu di rumah ya untuk menggunakan bola yang sesungguhnya. Untuk penilaian nanti kalian tidak perlu menggunakan bola ya, tapi kalian praktekkan aja gerakannya ya. Sekarang perhatikan dulu karena praktekkan passing bawah dengan bola yang sesungguhnya. Ya, tangannya lurus ketika mengayun, tangannya tetap lurus. Ini passing secara individu ya, mungkin nanti bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Kalau ada bola sungguhnya menggunakan bola sungguhnya, tapi kalau tidak ada tidak usah beli ya. Pakai yang ada aja di rumah kalian. Saya adanya bola basket Pak, kayak apa Pak? Wah, kalau basket nggak usah dilakukan passing ya, tapi cukup dilempar tangkap aja. Nanti berbahaya kalau kena tangan. Baik Pak. Ya, untuk pembelajaran di SMP, kalian sudah tidak permainan lagi, ya, tapi sudah masuk ke dalam teknik dasar. Nah, untuk tugas kamu di rumah atau kajian di rumah kalian, nanti silahkan setelah kalian melihat tayangan video tadi, silakan kalian analisis gerakan passing bawah yang benar. Dibuktikan dengan foto kamu melakukan teknik dasar passing bawah ya. Itu saja dari Bapak D. Nanti silakan semua tugasnya di warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh nanti ketika kalian melakukan prakteknya ya. Bisa dibuktikan dengan foto gerakannya saja ya. Kalau tidak ada bola, jadi tidak usah dipaksakan. Yang penting teknik yang kalian lakukan itu benar. Nah, posisi tangannya, ya, sikap tubuhnya harus lurus.
Nah, ya bisa dilihat posisi kakinya sedikit ditekuk. Nah, tangannya rapat ya. Ini rapat. Berupa seperti ini saja, nanti dikumpulkan pada lembar kerja yang sudah Pak Fandi berikan. Nah, ini contoh yang dilakukan secara berpasangan ya. Nah, cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi udah dibagi kelompoknya. Sekarang Pak Fandi harap kalian bisa menganalisis ya langkah-langkah teknik dasar dalam melakukan passing bawah. Nah, ini ada diskusi ya dalam bentuk tabel. Silakan saya kasih waktu 1 menit. Nanti masing-masing ketua kelompok bisa mengemukakan pendapatnya atau mempresentasikan hasil analisis gerakan dari video yang sudah saya berikan. Paham ya? Sampai di sini? Oke, ini cukup mudah. Kalian tadi sudah menyebutkan semua. Sekarang bisa silakan mulai untuk menganalisis. Bisa dicek di GCR kalian. Saya kasih waktu 1 menit dari sekarang. Ini 55 Kak, Pak? Atau boleh lebih atau bagaimana, Pak? Boleh. Ini minimal 5 ya. Kalau lebih ya nggak apa-apa, silahkan. Ini video yang mana Pak? Yang anak murid bab yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir sama anak murid kan itu ada yang salah, ada yang benar ya. Iya, ya Pak. gerakan Baik, yang salahnya bagaimana, gerakan yang benarnya bagaimana. Bisa jadi pembanding untuk menganalisis. Silahkan. Ada yang sudah selesai? Tunggu dijawab. Halo anak-anak. Halo, Pak. Halo, mohon maaf. Jaringan saya terputus tadi. Saya lanjutkan ya. Iya, Pak. Sudah, Pak, tugasnya, Pak. Sudah ya? Oke, dari masing-masing ketua kelompok silahkan. Saya perwakilan aja 2 kelompok dah. Nanti sisanya minggu depan. Miarja mungkin perwakilan kelompoknya silahkan. Baik, Pak. Bentar, Pak ya. Saya buka Miarja belum kerjakan, Pak. Itu, Pak. Sudah. Kan sudah, waktunya udah cukup. Gampang ini ya. Silahkan. Ya, Pak. Nah, dari apa yang saya lihat tadi, Pak. Gerakan yang salah itu di posisi kaki. Kemudian yang kedua posisi tangan. Posisi kaki itu harusnya tadi tuh dia agak sedikit jongkok gitu Pak, ditekuk. Kemudian posisi tangannya tadi salah. Kemudian juga di posisi badannya juga salah Pak. Kemudian pada saat pengambilan bolanya juga salah. Kemudian ini mengayunkan tangan juga salah Pak, yang anak murid Bapak tadi Pak. Nah, itu dari gerakan salah yang bisa kelompok saya paparkan, Pak. Gerakan yang benar, ada yang bisa memaparkan yang lainnya? Biar gantian. Gimana? Berdiri seimbang, Pak. Kedua kaki sejajar. Ya, lanjut. Terus bagaimana? Sonia ya? Lutut dan badan agak condong ke depan. Ya. Posisi tangan rapat, Pak. Notik jawaban saya, Sonia, Pak. Loh, itu kan jawaban itu kan jawaban benar. Gimana Miarja ini? Kamu? Memang kan ngambil jawaban saya tadi. Oke, bagus. Cukup ya. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Sudah berani memaparkan ya. Tepuk tangan. Oke, Pak Fandi lanjutkan ya. Ya, Pak. Oke, halo tes. Apakah suara saya terdengar? Masuk. Terdengar, Pak. Masuk ya? Terdengar, Pak. Oke, saya lanjutkan. Masuk, Pak. Terdengar.
Oke, gerakan yang langkah selanjutnya adalah mempraktekkan ya, mempraktekkan gerakan. Ya, karena ini waktunya sudah terbatas, mungkin kita coba minggu depan ya anak-anak ya. Jadi kita kombinasikan dengan berpasangan atau berpindah tempat. Nanti setelah individu kita coba berpasangan atau mungkin 2 orang, 3 orang dengan berlari dan lain sebagainya. Paham ya? Oke, sekarang fungsi dan tujuan passing bawah. Nah, ada yang bisa bacakan? Saya, Pak. Silakan Nurika, bacakan. Dia aja dari tadi Pak, tidur itu. Ini dapat nilai ya, Pak? Ya, saya Dapat ya, tambahin nilai kamu langsung. Ayo Nurika. Absen 14, Pak. Ya, siap. Bacakan yang kencang. Fungsi dan tujuan passing bawah. Passing bawah punya fungsi dan tujuan tertentu, baik bertahan maupun menyerang. Namun, ada perbedaan antara teknik passing dengan umpan dalam permainan bola voli dapat dilihat dari penggunaannya. Ketika bertahan, istilah yang lebih sering digunakan adalah digging, yakni berfungsi untuk menahan penyerangan atau smash lawan ketika tembus blok yang dibangun oleh tim. Setelah digging berhasil dilakukan, bola dimanfaatkan oleh tosser atau set upper untuk melakukan serangan balik. Oke, Makasih, Pak. Terima kasih anak-anak semua. Nah, kalian sudah melakukan pembelajaran hari ini dengan baik ya. Sekarang ada yang bisa merefleksikan kegiatan hari ini? Kalian dapat apa nih hari ini? Pelajaran apa yang kamu ambil dari permainan bola basket? Nilai-nilai apa yang kamu ambil? Ayo, siapa yang berani ngomong? Voli, Pak. Voli, Pak. Voli, Pak. Ya, terus apa lagi? Ya, voli, Teknik passing yang benar, Pak. Teknik passing yang benar. Voli, Pak. Teknik passing. Kemudian Jajak, jangan ikut-ikut. Iya. Ada yang belum pernah sama sekali main voli di sini? Saya, Pak. Ya Allah, tapi sekarang sudah mengerti ya? Setelah saya sampaikan sudah mengerti Pak. ya? Oke. Sudah, Pak. Soalnya saya selalu bolos kalau sudah bermain bola voli. Kenapa emang? Takut, Pak, kalau kena muka bolanya, Pak. Pada Oh, saat begitu. passing, sering kena muka, Pak, jadi takut. Oh iya, nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Oke, terima kasih. Ya, mungkin sebelum diakhiri ada yang berani memimpin berdoa. Saya, Pak, saya Silahkan, Miarja. agama di sini, Pak. Oh iya, kerohanian ya. Ya, Pak. Ya, silahkan Miarja Baik. dipimpin berdoa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa di dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, cukup. Terima kasih anak-anak semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Jaya, jaya, jaya.